Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini giliran saya melawan diri, nama saya Rahmat Aldi. Yang di sini terakhir 074 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 24. Nah, di sini saya ingin membahas tugas praktikum dasar sistem kontrol yang pertama, yaitu Flow over PCB, penerapan dasar sistem PID. Yang pertama untuk anggota kelompok saya dari 5 orang, yaitu seperti ini. Nah, untuk judul dan sumber materi yang saya dapat, saya dapat dari Bapak Rafiq yang telah memberikan PPT untuk 10 materi PDF, audio, 10 audio, 10 video dengan sumber seperti ini. Modern Control Engineering, With Edition, Kutsuhiko Ogata. Terus ada Automation in Process Control, part 1 dari Dr. S.R. Desai, Basic Control System, modul EE3145 dari Salma Sukiman dan Nur Fajilah Abdullah. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih sistem kontrol itu? Nah, sebenarnya sistem kontrol adalah suatu sistem atau kumpulan perangkat yang mengatur perintah dan mengarahkan perilaku perangkat atau sistem lain. Ia bekerja berdasarkan prinsip siklus input proses output karena output dikendalikan oleh input yang bervariasi. Mereka banyak digunakan dalam elektronika, elektronik, otomasi, dan teknik. Ada beberapa komponen utama pada sistem kontrol. Yang pertama, line atau proses, objek yang dikendalikan, misalnya ada motor atau suhu ruangan. Terus yang kedua, ada sensor, yaitu mengukur output sistem. Ketiga, controller, menentukan aksi kontrol, misalnya seperti PID. Yang keempat, aktuator, mengubah sinyal kontrol menjadi aksi fisik. Tiga, set point, yaitu nilai target yang diinginkan. Selanjutnya, ada juga jenis sistem kontrol. Ada dua, yaitu open loop dan closed loop. Kita bahas yang open loop terlebih dahulu. Pada sistem open loop ini, output tidak berubah aksi kendali. Ada sistem yang bergantung pada waktu yang juga disebut sistem kendali loop terbuka. Sistem ini tidak memiliki umpan balik. Sistem ini sangat sederhana, membutuhkan perawatan rendah, pengoperasian cepat, dan hemat biaya. Akurasi sistem ini rendah dan kurang dapat diandalkan. Contohnya, kita bisa ambil dari mesin cuci otomatis berbasis waktu. Yang kedua, kita bahas sistem kontrol tertutup atau biasa disebut closed loop. Sistem kendali loop tertutup dapat didefinisikan sebagai sistem yang keluarannya bergantung pada masukannya. Sistem kendali ini memiliki satu atau lebih loop umpan balik antara masukan dan keluarannya. Sistem ini memberikan keluaran yang dibutuhkan dengan mengevaluasi masukannya. Sistem semacam ini menghasilkan sinyal kesalahan dan merupakan perbedaan utama antara keluaran dan masukan sistem. Kita bisa ambil contoh pada AC yang mengatur suhu ruangan. Next, kita akan membahas apa itu feedback. Transistor kontrol, umpan balik atau feedback merupakan proses di mana sebagian dari keluaran output sistem dikembalikan lagi ke masukan atau input untuk membandingkannya dengan nilai yang diinginkan, sehingga sistem dapat melakukan penyesuaian otomatis untuk mengoreksi kesalahan dan menjaga kinerja yang stabil seperti pada mesin yang menyesuaikan suhu atau kemudi mobil yang dikoreksi kemudinya. Ini menciptakan loop tertutup yang membuat sistem pada pengatur dirinya sendiri agar mencapai tujuan yang ditetapkan.
Nah, ada juga cara kerja umpan balik. Yang pertama mengukur, yaitu sensor mengukur nilai keluaran aktual dari sistem, misalnya suhu atau air. Kedua, perbandingan. Kalau keluaran aktual ini dibandingkan dengan nilai target set point yang telah ditentukan. Misalnya kita menyetel AC tersebut menjadi 60 derajat Celcius. Perhitungan kesalahan. Perbedaan antara nilai aktual dan nilai target disebut kesalahan atau biasa disebut dengan error. Yang keempat, koreksi atau pengendali controller. Menggunakan informasi kesalahan ini untuk mengubah masukan sistem, misalnya memicu pemanas atau pendingin agar suhu kembali sesuai target. Nah, selanjutnya ada PID controller. Sebenarnya PID controller itu berasal dari proportional integral derivative. Adalah algoritma kontrol loop tertutup paling umum yang menyesuaikan output sistem secara terus-menerus berdasarkan tiga komponen. Yang pertama ada P untuk proporsional, I sebagai integral, D sebagai derivatif. Eh, Proporsional itu mengoreksi kesalahan saat ini, integral menghilangkan kesalahan historis, state error, dan derivatif memprediksi kesalahan masa depan. Semuanya bekerja sama untuk menjaga variabel proses, misal suhu aliran, tekanan, dan lain-lain, tetap ada nilai target yang diinginkan dengan presisi tinggi. Singkatnya, cara kerjanya, yang pertama error, yaitu menghitung selisih antara nilai target atau set point dan nilai terukur atau PD. Kedua, proporsional, memberikan output proporsional terhadap seberapa besar kesalahan saat ini. Makin besar error, semakin besar koreksi, tapi bisa menyebabkan osilasi jika terlalu kuat. Ketiga, integral, menjumlahkan kesalahan dari waktu ke waktu untuk menghilangkan steady state error atau kesalahan kecil yang tersisa. Keempat, derivatif, mengukur laju perubahan kesalahan untuk mempercepat respon dan mengurangi overshoot, yaitu melebihi target, memberikan tendangan awal. Yang kelima, output, hasil penjumlahan dari PID dikirim sebagai sinyal untuk menggerakkan aktuator, katup motor, agar sistem kembali ke target. Next, ada juga tujuan dari sistem kontrol ini. Nah, tujuan sistem kontrol ini adalah menjaga variasi proses, suhu, tekanan, kecepatan, level air, dan lain-lain agar tetap stabil pada nilai yang diinginkan atau biasa disebut sebagai set point. Meskipun ada gangguan, dengan cara mengukur kondisi saat ini dan melakukan penyesuaian otomatis, ini penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, kualitas, dan keamanan di berbagai bidang. Dari industri manufaktur, rumah tangga, hingga transportasi dengan mengoptimalisasi tugas yang sulit atau berbahaya bagi manusia. Yang pertama, menjaga suhu dan teratur kontrol. Contohnya ini seperti kulkas dan oven. Pentingnya, jika suhu kulkas tidak dikontrol, kompresor akan menyala terus-menerus hingga makanan membeku atau rusak, atau justru mati hingga makanan membusuk. Sistem kontrol memastikan suhu tetap berada di rentang aman, misalnya 4 derajat Celcius. Yang kedua, mengatur tekanan, pressure control. Contohnya eh, panci presto ya, atau kompresor ban. Tekanan yang terlalu rendah membuat alat tidak berfungsi, namun tekanan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan ledakan. Sistem kontrol ini juga berfungsi sebagai pengaman agar tekanan stabil dan titik yang diinginkan. Yang ketiga, mengatur kecepatan motor, speed control, yaitu contoh pada ban berjalan, konveyor.
di pabrik atau kipas angin otomotif. Di pabrik perakitan, kecepatan motor harus sinkron. Jika satu motor lebih cepat dari yang lain, barang bisa bertabrakan atau rusak. Kontrol kecepatan memastikan gerakan yang halus dan presisi. Lanjut, komponen pada sistem kontrol. Ada 4 seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama ada set point, controller, actuator, dan terakhir sensor. Yang pertama, set point. Ini merupakan nilai ideal atau target yang ingin dicapai oleh sistem. Contoh menyetel suhu AC pada 24 derajat Celcius. Angka 24 inilah yang disebut sebagai set point. Yang kedua, controller atau pengendali. Ini disebut sebagai otak dari sistem. Komponen ini menerima data dari sensor, membandingkannya dengan set point, lalu memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Contohnya pada mikrokontroler, PLC, atau komputer. Yang ketiga, aktuator, penggerak. Komponen yang melakukan perintah dari controller. Aktuator mengubah energi listrik, hidrolik, atau pneumatik menjadi gerakan atau aksi fisik untuk mempengaruhi sistem. Contoh motor listrik, katup atau belt, pemanas atau relay. Keempat, sensor, komponen yang bertugas mengukur kondisi aktual dari output dan mengirimkan informasi tersebut kembali ke controller. Sensor berfungsi sebagai mata sistem, contohnya termometer mengukur suhu, terus sensor ultrasonik yaitu untuk mengukur jarak dan pressure untuk mengukur tekanan. Lanjut, prinsip dasar PID. Yang pertama, profesional itu memiliki prinsip dasar bekerja dengan mengoreksi kesalahan saat itu juga. Semakin besar error, semakin besar aksi kontrol yang diberikan. Selanjutnya, untuk integral, yaitu dengan prinsip dasar menghitung akumulasi kesalahan dari waktu ke waktu, sehingga kesalahan kecil yang terus terjadi dapat dihilangkan. Yang kedua, derivatif mengantisipasi perubahan atau tren kesalahan, sehingga sistem lebih cepat menstabilkan diri dan tidak berosilasi. Nah, saya di sini ambil contoh reflow oven PCB. Nah, sebenarnya reflow oven PCB ini merupakan perangkat pemanas khusus yang digunakan dalam proses penyolderan komponen elektronik pada papan sirkuit cetak atau biasa disebut sebagai PCB menggunakan pasta solder. Nah, kita kasih contoh sebagai target suhu shock yang 180 derajat Celcius. Saat suhu 150 derajat Celcius, PID memberikan sinyal kontrol bertahap, misalnya 70% duty charge. Mendekati 180 derajat, bagian D mengurangi daya agar tidak overshot. Jika suhu berhenti di 175 derajat, bagian I menambahkan daya sedikit demi sedikit sehingga stabil di 180 derajat. Hasilnya, suhu stabil kurang lebih 1-2 derajat Celcius dari target. Nah, komponen terpasang dengan baik, solder merata, dan tidak ada kerusakan. Saya ambil contoh seperti ini. Next, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihan PID pada reflow over ini suhu lebih stabil, presisi, mengurangi overshot dan error. Hasil solder lebih konsisten dan mampu menyesuaikan gangguan. Tapi ada juga kekurangannya dari PID pada reflow oven ini. Yang pertama, perlu tuning parameter, ada KB, KI, dan KD. Responnya agak lama. Dan terus peka terhadap noise sensor, lebih kompleks dibandingkan kontrol on off. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang terakhir dari yang saya pahami,
dapat saya simpulkan, apa sih yang kita pelajari dari dasar sistem kontrol satu ini. Yang pertama, definisi sistem kontrol itu sendiri. Nah, sebuah mekanisme untuk mengatur relasi suatu sistem agar mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan masukan. Jadi, mengatur output agar mendapatkan input. Kurang lebihnya seperti itu. Terus ada komponen utama. Sistem ini juga bergerak, terdapat komponen utama. Ada sensor, controller, aktuator, dan eh, yang bekerja pada sebuah plan atau proses. Tiga metode closed loop dan open loop tadi. Dan kita membahas metode loop, yaitu umpan balik. Lebih ke closed loop. Terus yang keempat, algoritma PID. Nah, mengapa sih sistem kontrol dan PID ini sangat penting atau lumayan penting untuk kita bahas? Dalam dunia teknik dan industri, sistem kontrol bukan sekedar pelengkap, melainkan jantung operasional modern karena beberapa alasan. Yang jelas, yang pertama, cepat, kedua, efisiensi produksi, tiga, presisi dan kualitas, ke yang terakhir, otomatisasi massa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi setelah saya melakukan riset atau setelah saya membaca-baca, dapat saya pahami bahwasanya kita belajar banyak terkait PID ini. Kita tahu ya terkait fungsinya, eh, terus dasar-dasar seperti apa, komponen utama dan pengertiannya, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian eh, video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.